Halo teman-teman, adik-adik koas semuanya. Hari ini aku pingin sharing sedikit sebuah pengalaman, waktu aku masih jadi koas terutama sama jadi dokter internship. Kenapa aku pingin sharekan ini sebenarnya karena menurutku ya, cara buat aku pribadi, pengalaman koas itu pengalaman yang paling berharga, yang paling banyak ceritanya, tapi yang pasti paling nggak pingin diulang ya kan. Berasa jadi keset, posisi yang paling rendah, marah dimaki-maki terus gitu, nggak enak. Tapi sebenarnya itu semua akan sangat berguna beneran teman-teman. Aku pengen ceritakan satu kisah sih. Ketika aku jadi koas, anak waktu itu stas anak. Jadi di situ itu aku ketemu satu pasien, dia dalam kondisi punya masalah, jantung, ada masalah kongenital jantung, ya dirawat karena HB-nya rendah terus agak, ada diare juga waktu itu kalau nggak salah. Jadi bukan fokus utamanya karena jantungnya waktu itu dirawat. Sampai hari ini aku masih inget banget ini cerita, karena waktu itu aku lagi jaga, dan di tempat aku jaga, rumah sakit aku jaga itu, koas tugasnya adalah untuk, swab semua pasien yang baru aja. Ya, kita tugasnya itu bukan untuk swab pasien rutin gitu kalau waktu tugas jaga ya, tapi, setiap pasien baru wajib di-swab lengkap. Anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium semua sampai lengkap. Pasien ini bukan pasien baru, jadi bukan sesuatu yang harus diperiksa sampai terlalu detail. Cuma memang aku pribadi suka sekali untuk periksa pasien yang punya kasus yang menarik. Nah, jadi aku bisa eh, stay up late gitu, belajar untuk ngerti lebih banyak. Itu mau aku selama kasusnya menarik, karena aku ngerasa ini sesuatu yang berharga gitu. Nah, untuk kasus si adiknya ini, aku rasa nggak menarik. Cuma diare aja gitu loh. Ya historinya dibaca-baca, oke ada masalah, congenital heart disease, tapi ya bukan sesuatu yang prominent-prominent banget gitu loh. Jadi ya aku nggak belajar banyak waktu itu. Waktu malam sekitar jam 1 diketuk sama perawatnya bilang ada pasien baru, masuk ICU. Oke, mau nggak mau bangun kan. Bangun, anamnesa apa semua lengkap, soap, detail, selesai. Begitu selesai dari ICU aku inget dipanggil ke bangsal, diminta tolong tensi. Oke, hal sepele banget, diminta tolong tensi, waktu aku tensi si anaknya ini kondisinya agak rewel memang waktu itu dan terpasang oksigen, pakai oksigen mask waktu itu. Nah, waktu itu aku juga inisiatif coba deh pulse oximetry, ternyata pulse oximetry saturasi 100% aman dengan kondisi pakai oksigen. Cuma heart rate-nya itu waktu itu tinggi banget, heart rate-nya sekitar 130-an, mendekati 140 tapi naik turun. Nah, aku ngerasa waktu pegang nadi kok kencang banget gitu loh. Aku laporin perawat gitu loh. Temen perawat, perawatnya bilang, "Oh iya oke, nggak ada masalah," gitu, selesai. Di situlah aku ngerasa kayak aku harusnya punya ilmu yang lebih banyak lagi, belajar lebih banyak lagi. Teman-teman waktu yang koas sekarang ini terutama aku sarankan bener-bener pakai setiap kasus itu jadi dasar untuk pembelajaran supaya lebih detail, ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Besok paginya aku ingat ujian, stase besar anak waktu itu. Waktu ujian ternyata tiba-tiba waktu pagi-pagi harusnya kita prepare mandi dan lain-lainnya untuk mau ujian, ternyata si anaknya ini penurunan kondisi. Tiba-tiba syok, langsung bawa ke ICU, kondisinya kritis. Apa yang terjadi semalaman itu aku juga nggak tahu. Apa yang sudah dilakukan, aku juga nggak tahu. Gitu. Yang aku tahu adalah pagi-pagi saat itu anaknya jadi kritis, terus dirawat di ICU. Selanjutnya aku sudah nggak tahu gimana kondisinya, karena harus ujian dan lain-lainnya. Tapi kasus ini cukup kebayang-bayang gitu loh di pikiranku, karena aku ngerasa kayak, coba kalau malam aku lebih teliti, coba kalau malam apa aku telepon konsulennya. Walaupun sebenarnya teman-teman, mungkin yang nonton ini nggak cuma koas ya, buat teman-teman semua juga harus tahu bahwa koas itu tidak punya tanggung jawab apa-apa di rumah sakit. Kita cuma bertanggung jawab ke konsulen kita, gitu. Tapi tidak ada tanggung jawab ke pasien. Jadi setiap tindakan, setiap kebijakan, setiap pengambilan keputusan, diagnosa, mau obati apa, periksa lab apa, itu semua adalah, tanggung jawabnya rumah sakit, perawat, dokter spesialis yang merawat gitu loh. Bukan tanggung jawab kita sama sekali. Tugas kita itu cuma, ya belajar gitu pada dasarnya. Belajar dari kasus pasien, belajar dari apa yang dilakukan dokter dan lain-lainnya. Jadi
saat itu juga sebenarnya tidak ada kewajiban yang mewajibkan benar-benar koas tuh harus ngerti pasiennya semua gitu. Kalau mau ngerti lebih baik gitu loh. Makanya ini aku mau ingatkan teman-teman koas, kalau bisa, eee, belajarlah untuk punya sense of tanggung jawab gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada, nggak perlu gitu. Tapi itu akan membantu kita untuk drive kita untuk belajar lebih banyak, ya. Jadi singkat cerita, aku waktu malam itu nggak belajar, ternyata besok paginya kritis, ya kan. Lompat beberapa tahun kemudian, lulus jadi dokter, aku dapat pasien yang serupa, mirip. Tiba-tiba ada anak, pagi-pagi jam sekitar berapa ya, setengah tujuan kalau nggak salah. Habis jaga malam dirujuk dengan kondisi, dia pneumonia. Pneumonia, parunya foto ronsennya agak ya banyak banget infiltratnya, udah jelas. Terus waktu dirawat, waktu datang di IGD kondisinya seperti stabil gitu loh. Kondisinya kok kayak nggak berat-berat banget, nggak sesuai dengan foto ronsennya gitu loh. Saturasi juga ya baik-baik aja, sekitar 93%, itu dengan oksigen ya. Tapi bukan oksigen mas gitu, oksigen kanul biasa aja. Terus waktu itu kondisi anaknya juga nggak terlalu gelisah, dan yang membuat banyak, kecolongan kadang-kadang, keluarganya, ibunya ngomong bahwa ini abis dirawat gitu. Tadi pagi jam 6 udah datang ke dokter spesialis anak gitu. Cuma, katanya kalau misalnya masih kelihatan sesak, dibawa aja ke rumah sakit, lebih baik ditangani di rumah sakit. Singkat cerita, setelah evaluasi pemeriksaan semua lengkap, 15-30 menit kemudian, ya udah gitu, rencana pindah ke ruangan biasa, karena kondisinya stabil aja gitu. Cuma gara-gara aku keinget kasusku yang aku dulu itu punya, dalam tanda kutip aku merasa aku kurang teliti ya, yang waktu aku koas. Nah yang di sini aku coba sekali lagi lah, evaluasi lagi, mumpung waktu itu nggak ada pasien-pasien yang lain gitu loh, karena memang minatku kan memang ke anak juga, jadi aku belajar banyak gitu loh untuk handle pasien anak dengan lebih baik. Aku cari saturasi yang lebih bagus, karena waktu itu saturasinya on and off. Aku lari ke ICU, ke NICU lebih tepatnya, ke NICU pinjem, saturasinya mereka. Terus setelah itu aku periksa saturasinya, kok turun ternyata, saturasinya turun jadi 88%. Padahal sudah dalam keadaan pakai oksigen gitu loh. Harusnya kalau pakai oksigen, paling nggak tetap dong, kok malah turun, berarti ada perburukan kondisi. Di sini aku langsung beranikan diri untuk, telepon ke konsulen anak yang di rumah sakit itu, bertanggung jawab, telepon, beberapa kali mungkin sulit dihubungi, akhirnya, aku datangi tempatnya waktu itu, terus aku bilang, "Dok, apa boleh saya usulkan untuk masuk ke ICU?" gitu loh, karena kondisinya kok menurun gitu loh. Dan dokternya ACC bilang, "Oh ya bagus bagus, kamu, teliti gitu loh, ngecekin." Singkat cerita akhirnya pasiennya dirawat di ICU dan untungnya, eee, ya pasiennya tahu saya selamat gitu loh, pada akhirnya. Jadi dirawat di ICU, selamat gitu loh. Nah, poinku cuma sebenarnya ini sih teman-teman, kalau teman-teman masih koas, teman-teman aku tahu pasti ngerasa kayak capek, ngerasa bosen, ngerasa, "Aduh kok kapan koas ini berakhir?" gitu. Tapi benar-benar manfaatkan setiap momen di koas itu dengan sebaik-baiknya. Yang pengen bedah, ikut operasi sebanyak-banyaknya, asop sebanyak-banyaknya, belajar dari konsulen-konsulen yang sudah sangat punya jam terbang yang tinggi gitu loh teman-teman, karena itu akan sangat membantu kita. Ya jangan jadi koas yang terlalu patol lah istilahnya, terlalu males-malesan. Patol tuh nggak masalah, tapi kalau bisa jangan terlalu ekstrim gitu loh, jangan sampai kita masuk itu tanpa membawa pulang ilmu apa-apa. Oke teman-teman gitu aja sih. Thank you udah nonton, share ke teman-teman koas lainnya, siapa tahu kalian, merasa video ini bermanfaat, like juga. Aku pengen tahu sih, kalian suka nggak dengan segmen koas ini? Kedepannya kalau memang kalian suka, aku pengen sharing lebih banyak lagi. Oke, gitu aja. Thank you, bye-bye.